Hai guys, aku Lucy Sutanto, welcome back to my channel Pajak Milenial, channelnya para milenial untuk berbagi ilmu pajak. Nah, hari ini aku akan sharing mengenai ilmu pajak buat kalian-kalian dengan bahasa yang gampang banget kalian mengerti. Oke, sebelumnya siapa nih yang belum lapor pajak? Ayo, ini sudah bulan Maret loh. Surat pemberitahuan atau SPT pribadi itu deadline-nya tanggal 31 Maret. Atau kalian masih bingung nih, gimana sih caranya ya lapornya gimana gitu, pakai formnya apa aja gitu untuk lapor SPT pribadi. Kalau kalian masih bingung, berarti kalian di channel yang tepat, di video yang tepat, karena pada hari ini aku akan sharing tentang form-form apa sih yang dipakai untuk lapor SPT pribadi. Sebelumnya aku thank you banget nih buat teman-teman semua, kalian-kalian yang udah nonton video aku. Gimana kalau sebelum aku mulai videonya kalian bantu aku untuk subscribe, like, and share ya. Jadi kalian jangan lupa juga kalian bisa komen tentang apa-apa aja sih yang kalian mau aku bahas di video-video selanjutnya mengenai perpajakan. Oke, sebelum kalian nonton aku pengen reminder lagi bahwa tolong diperhatikan tanggal aku upload video ini, karena kecenderungannya peraturan pajak itu cenderung kalau berubah-berubah ya. Jadi kalau enggak ditambahkan atau dihapus atau dicabut, jadi please kalian lihat, perhatikan banget kapan aku upload video ini. Oke, dari awal juga aku pengen reminder bahwa yang aku share itu adalah tax regulation. Jadi please kalian itu nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian memang sekalian skip gitu ya, atau kalian nontonnya sebentar aja gitu ya, jadi kalian tuh ntar akan bingung gitu. Yang ada kalian jadinya misleading. Nah, terus once more yang aku pengen kasih tahu juga bahwa yang aku share ini adalah tax regulation alias peraturan pajak, kontennya murni dari peraturan pajak. Jadi bukan opini pribadi aku, bukan aku dengar dari si A, si B, si C, si D dan lain-lain, bukan berdasarkan praktek di lapangan. Jadi benar-benar yang aku sharing itu adalah konten dari peraturan pajak. Yang aku mau sharing adalah Peraturan Pajak Nomor 34 Tahun 2010 yang sudah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30 Tahun 2017. So guys, pasti banyak banget yang masih bingung ya kalau mau lapor pajak tuh kita tuh pakainya form apa sih? Kok form SPT pribadi tuh ada banyak. Ada 1770, ada 1770 SS, ada 1770S. Yang S1 sama SS2 bedanya apa? Nah, kalau kalian masih bingung, oke, aku akan bahas. Pertama itu adalah untuk 1770 SS. Oke, 1770 SS itu simple banget. Itu yang paling simple, form paling simple di antara 3 form itu. Jadi kalau misal kalian lihat asli fisiknya tuh, itu cuma selembar doang. So simple kan? Nah, dan juga paling gampang banget buat kalian isi. Oke, jadi kapan nih kalau kalian pakai SPT form 1770 SS? Yang pertama, kalau kalian itu dapat penghasilan bukan dari usaha. Jadi kalian itu bukan bos lah, istilah kalian bukan bos, kalian bukan pengusaha. Oke, yang kedua, kalau kalian itu gak dapat penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi simpelnya pekerjaan bebas itu kalau kamu itu punya skill, terus kamu itu kerja sendiri gitu loh. Jadi misalnya ya, kayak misalnya nih kalian buka praktek dokter, ya kan, juga buka praktek dokter, terus kalian pengacara, konsultan, kemudian arsitek ya, dan lain-lain lah. Jadi intinya itu kamu kerja sendiri karena kamu punya skill. Nah, yang ketiga, kalau kalian itu dapat penghasilan bruto dalam setahun maksimal 60 juta. Oke, penghasilan bruto itu simpelnya adalah gaji ditambah dengan tunjangan,
tunjangan-tunjangan bisa banyak ya, ada tunjangan transport, makan segala macam, terus ditambahkan dengan THR, tambahin bonus dan sebagainya. Jadi kalian lihat tuh apakah penghasilan bruto kalian dalam setahun itu lebih atau kurang dari 60 juta. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin karyawan atau pegawai di perusahaan, pastikan kalian itu akan dapat formulir 1721A1 dari HRD atau tim payroll kalian. Nah, kalau kalian lihat di formulir 1721A1 ada di bagian nomor 8 itu ada tulisannya adalah jumlah penghasilan bruto. Nah, tinggal dilihat di poin 8 tersebut apakah jumlahnya itu lebih besar atau lebih kecil dari 60 juta. Seperti yang sudah aku mention tadi bahwa formulir 1770SS itu yang paling simple, paling gampang dibikin. Ya, itu cuma selembar dan kalau kalian lihat itu harta dan kewajibannya atau kolom harta dan kolom utang itu cenderung lamsam alias jumlah totalnya aja. Jadi kalian tidak perlu merinci jumlah harta kalian berapa, misalnya kayak mobil berapa, rumah berapa gitu, nggak usah. Jadi bener-bener totalnya aja gitu, dan juga berapa hutang kalian totalnya aja langsung. Sekarang 1770S, tadi 1770SS double S. Nah sekarang ini yang S-nya cuma 1770S. Jadi kalian tuh kapan sih pakai form 1770S? Pertama, kalau kalian itu punya penghasilan dari 1 atau lebih bos. Jadi kalian adalah karyawan yang bekerja di 1 atau lebih perusahaan. Mungkin ada kali ya yang kerjanya serabutan gitu ya, lebih dari 1 perusahaan gitu, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu. Ada mungkin. Kalau aku sih kayaknya nggak sanggup sih kerja begitu ya, ampun. Nah yang kedua, kalau penghasilan bruto kamu lebih dari 60 juta. Jadi baik lagi tadi seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, kalau kalian penghasilan brutonya kurang dari 60 juta berarti kalian pakai yang double S alias 1770SS. Kalau lebih dari 60 juta maka kalian pakai 1770S yang S-nya cuma 1 doang. Oke, dan yang ketiga adalah kamu dapat penghasilan dari dalam negeri lainnya. Misalnya kamu punya penghasilan bunga deposito, atau kamu dapat penghasilan lagi dari sewain ruko, terus kamu punya mobil, kamu sewain, kamu dapat juga penghasilan dari sana. Terus apa lagi ya? Oh, misalnya kalian ada di cewek-cewek nih ya, misalnya menang nih lomba make up gitu ya. Cuman kalian harus perhatikan lagi waktu kalian ngisi form 1770S, perhatikan bahwa ada penghasilan yang termasuk dalam pajak final dan ada yang tidak final. Nah cuman kalian gak usah worry ya, karena aku juga akan bahas mengenai PPh final dan tidak final di sini terlalu panjang. Cuman kalian bisa lihat pengelompokannya. Jadi ntar kalian lihat kalau di SPT pribadi 1770S itu ada bagian penghasilan yang tidak final dan penghasilan yang final. Kalian tinggal ikutin aja seperti itu. Jadi don't worry. Intinya guys, kalau kalian itu pegawai, karyawan, kalian itu pasti makainya 1770SS atau 1770S. Selama yang tadi aku mention, kalian nggak dapat penghasilan dari usaha atau pemberi kerja. Nah kalau kalian itu pengusaha nih, kak aku punya kafe boba, bubble tea, aku punya buka restoran segala macam. Nah kalian itu pakai form 1770. Nah seperti aku udah mention sebelumnya, kapan sih kalian pakai form 1770 itu? Yang pertama, seperti yang aku udah mention sebelumnya tadi, kalau kalian dapat penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Jadi misalnya gini, kamu misalnya punya cafe bubble tea tadi ya,
kamu pengusahanya nih, kamu bosnya ya, kamu pakai form ini. Terus kalau misalnya kamu selain kamu buka restoran atau buka kafe, kamu juga nyambi nih jadi arsitek. Jadi arsitek itu tadi kan pekerjaan bebas ya. Jadi kamu nyambi nih, jadi kamu pengusaha iya, pekerjaan bebas juga iya, maka kamu pakai form ini juga. Kalau misalnya kamu itu cuman buka praktek dokter gigi, nggak ada usaha lain, cuma buka praktek dokter gigi doang, nah kamu juga pakai form 1770 ini. Kedua, kalau kamu dapat penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Ketiga, kalau penghasilan kamu termasuk dalam penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Jadi kalau kalian nih yang pengusaha UMKM ya, yang setiap bulannya bayar PPh final 0,5%, kalian dipastikan pakai formulir 1770. Oke, jadi mengenai pajak UMKM itu aku nggak akan bahas panjang lebar di sini karena it will be too long video ya. Tapi aku akan bahas di video aku selanjutnya mengenai perpajakan UMKM, pelaporannya dan segala macam, karena termasuk yang paling banyak ditanyain ya UMKM ini. Oke, yang keempat, kalau misalnya kalian punya penghasilan dari dalam atau luar negeri. Nah intinya guys, kalau kalian itu bos, gampangnya ya, kalau kalian tuh bos punya usaha, gak jadi pegawai, ya intinya itu kalian pasti pakai 1770 ya. Dan guys, jangan lupa dicek description box aku, karena semua form-form yang tadi aku ngomongin itu aku attach linknya di description box aku, supaya kan lebih gampang kalian ngertiin. Mendingan kalian liatin juga formnya sambil dengerin video aku. Oke, sekian dulu share aku mengenai form SPT pribadi. Semoga video aku kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih mengerti mengenai formulir perpajakan. Jadi kalau kalian yang masih bingung, kalian bisa segera melapor SPT pribadi kalian yang sudah hampir deadline nih guys, tanggal 31 Maret. Oke, thank you guys semua. Sampai jumpa, see you on my next video. Takut pajak? Nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial.